Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kembali lagi kita bersua untuk melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah PJJ. Insyaallah ikhtiar kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan buat kita semua. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu kita berikan kesempatan kepada kelompok yang terakhir untuk mempresentasikan makalahnya, sekaligus untuk memimpin sidang diskusi pada kesempatan ini. Oleh karena itu kita persilakan, dan kalau bisa makalahnya dan PowerPoint-nya dikirim ke WA Group. Ya, bisa dimulai Pak? Ya, silakan Pak Yusril ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama tentunya teman-teman sekalian, Bapak dosen yang kami hormati, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk kembali mengikuti mata kuliah pembelajaran jarak jauh, meskipun via virtual dibatasi oleh jarak, tapi oleh kemudahan tawaran dari teknologi sehingga kita masih bisa bertatap muka dengan real time. Kemudian salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul mengidentifikasi media dan bahan pembelajaran jarak jauh. Tentunya pada makalah-makalah sebelumnya kita telah mendiskusikan beberapa topik yang penting terkait pembelajaran jarak jauh, dan pada hari ini, kesempatan ini, kami dari kelompok 4 kita akan memaparkan tentunya topik yang tidak kalah penting dari pembelajaran jarak jauh, yaitu identifikasi media dan juga bahan ajar di dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, sebelum saya mempaparkan materi kami akan memperkenalkan beberapa anggota tim kami dalam kelompok 4. Yang pertama Yusril, yaitu saya sendiri, kemudian ada Bapak Mustin, juga ada Ibu Mufidah Aulia, kemudian ada Leni Ayutma, dan juga Muhammad Irwan Hidayat. Untuk mengikuti waktu, saya selaku moderator akan memaparkan dulu terlebih dahulu latar belakang juga beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam makalah ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya kita tahu bahwa kemajuan teknologi informasi kemudian membuat manusia berhadapan dengan pihak lain itu seolah-olah tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi kapanpun, dimanapun manusia dengan perangkat teknologi tersebut kemudian dapat menjalin hubungan, dapat memperoleh informasi dan juga menyebarkan informasi kepada orang lain. Dalam pembelajaran jarak jauh atau kemudian disingkat PJJ telah menjadi alternatif penting di dalam dunia pendidikan.
karena PJJ memungkinkan proses belajar mengajar tetap berlangsung meskipun terdapat keterbatasan ruang dan waktu. Seperti yang kita rasakan saat ini, kita terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi kita tetap bisa mengikuti pelajaran secara real time. Untuk mendukung pelajaran PJJ ini, tentunya kita membutuhkan untuk mengidentifikasi media dan juga bahan ajar yang cepat dan efektif. Olehnya dari uraian ini, dari latar belakang ini, kami kemudian merumuskan beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, bagaimana media pembelajaran yang berbasis TIK. Kemudian yang kedua, bagaimana bahan pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kemudian nanti diturunkan dalam beberapa titik pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan persilakan kepada rekan saya, kepada Saudari Leni Ayu-Risma, yang silakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja ya, saya akan bacakan pada bagian pembahasan pertama, yaitu ada media pembelajaran berbasis TIK. Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Sebagai komponen, media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan media yang dipilih. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran dalam perkembangannya. Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat dan telah memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah, khususnya pembelajaran. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dikenal dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, guru dan siswa dapat mengeksplorasi dan mengelaborasi kegiatan belajar dan mengajar secara efektif dan efisien. Di antaranya adalah penggunaan media sebagai produk teknologi. Selanjutnya, yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis TIK. Jadi, pembelajaran jarak jauh menggunakan media pembelajaran berbasis TIK ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Media pembelajaran berbasis TIK menawarkan berbagai manfaat dalam PJJ seperti yang pertama yaitu fleksibilitas. Peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Nah, ini adalah kelebihan yang pertama ya yang dimiliki oleh PJJ berbasis TIK. Yang kedua yaitu interaktivitas. Media pembelajaran berbasis TIK dapat meningkatkan interaksi antara pengajar dan peserta didik serta antar peserta didik. Yang ketiga, multimedia. Media pembelajaran berbasis TIK dapat menyajikan informasi dalam berbagai format seperti teks, gambar, audio, dan video sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Pada sisi yang lain, media pembelajaran juga memiliki kelemahan, baik itu bagi pendidik ataupun siswa. Bagi pendidik diantaranya yang pertama yaitu sering pendidik tidak dapat menggunakan teknologi sehingga proses pembelajaran tidak berjalan lancar. Tidak semua pendidik selalu melek teknologi, terutama pendidik yang sudah senior. Dan yang kedua, guru tidak dapat menjamin keberhasilan pembelajaran, karena keberhasilan belajar bergantung pada kemandirian siswa. Sedangkan kelemahan bagi siswa seperti yang pertama, penggunaan internet seringkali sulit diakses. Yang kedua, penyampaian informasi secara lisan oleh guru kurang jelas. Dan yang ketiga, seringkali terjadi penyalahgunaan teknologi oleh siswa.
Tapi moderator sampai mana materi saya? Ya baik, terima kasih pada dari Nanda Husna. Kemudian selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Firwan Hidayat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan lanjutkan materi dari kelompok 4. Jadi nomor 3, jenis media pembelajaran berbasis TIK. Berikut beberapa jenis media pembelajaran berbasis TIK yang umum digunakan dalam PJJ. Yang pertama, website dan platform pembelajaran online. Platform seperti Google Classroom, Schoology, dan model menyediakan ruang virtual untuk interaksi antara pengajar dan pendidik, peserta didik, serta akses ke materi pembelajaran, tugas, dan penilaian. Yang kedua, video pembelajaran. Video edukatif dapat dibuat oleh pengajar sendiri atau diperoleh dari sumber terpercaya di internet. Yang ketiga, simulasi dan animasi. Simulasi dan animasi dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep abstrak dan kompleks dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Yang keempat, permainan edukatif. Permainan edukatif dapat menjadi media yang menyenangkan untuk belajar dan meningkatkan motivasi peserta didik. Yang kelima, media sosial. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dapat digunakan untuk berbagi informasi, berdiskusi, dan membangun komunikasi belajar. Yang keempat, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Ada tiga, yaitu yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi sebagai infrastruktur pembelajaran. Maksudnya adalah tersedianya bahan belajar dalam format digital. Jaringan adalah sekolah, sehingga belajar bisa dijangkau di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber bahan belajar. Hal ini mengenai buku dan bahan belajar yang diperbaharui secara kontinu dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat pembantu dan fasilitas pembelajaran seperti yang kita ketahui, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu proses pembelajaran. Contohnya dalam penyampaian informasi dan menggunakan fasilitas multimedia, informasi akan cepat sampai ke peserta didik dengan lebih akurat, karena dengan adanya berbagai fasilitas multimedia, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan mengeksplorasi pengetahuannya secara lebih luas. Itulah yang saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih saudara Muhammad Firwan Hidayat. Selanjutnya kami persilakan kepada saudari Nafida Aulia untuk melanjutkan pemaparan materi ini. Kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, bahan pendidikan jarak jauh. Nah, bahan ajar dalam PJJ itu sendiri harus dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dalam lingkungan belajar jarak jauh. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam merancang PJJ itu sendiri, yaitu yang pertama, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Maksudnya bahan ajar harus sesuai dengan kurikulum dan materi pembelajaran yang akan disampaikan atau diajarkan. Kemudian yang kedua yaitu kemudahan akses. Kemudahan akses di sini maksudnya bahan ajar harus mudah diakses baik itu peserta didik maupun kita sendiri sebagai pendidik, baik secara online baik secara online maupun secara offline.
Kemudian yang ketiga yaitu interaktivitas. Nah, maksudnya bahan ajar harus mendorong interaksi antara peserta didik dengan materi pembelajaran, pengajaran, dan antara peserta didik. Kemudian yang keempat, tahap penilaian. Nah, bahan ajar yang harus dilengkapi dengan sistem penilaian yang efektif untuk mengukur pencapaian belajar dari peserta didik. Itu pasti dalam proses penilaian atau tahap evaluasi bagaimana kita sebagai pendidik untuk mengukur sejauh mana sebenarnya efektivitas dan untuk peserta didik kita melihat sejauh mana pemahaman mereka dan untuk pengajar atau pendidik melihat sejauh mana efektivitas dari metode yang kita gunakan. Masih ada satu yaitu jenis-jenis bahan ajar umum digunakan dalam PJJ. Yang pertama, yaitu ada modul pembelajaran. Modul pembelajaran di sini yaitu modul yang berisi materi pembelajaran yang tentunya harus terstruktur, sistematis, dilengkapi dengan kegiatan belajar dan penilaian. Kemudian yang kedua, ada buku elektronik. Maksudnya buku elektronik seperti e-book, kemudian menyediakan akses menyediakan akses yang mudah ke materi pembelajaran dengan format digital. Kemudian yang ketiga, lembar kerja. Lembar kerja dapat digunakan untuk memberikan latihan dan tugas kepada peserta didik. Kemudian yang keempat ada presentasi. Presentasi dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara visual dan tentunya harus menarik. Kemudian yang kelima, handout. Handout berisi informasi penting yang dapat dibagikan kepada peserta didik. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, terima kasih Bu Mufidah Aulia. Selanjutnya, terakhir sebelum kita masuk di sesi diskusi, sesi tanya jawab, kami minta kepada saudara Muhsin untuk menyimpulkan beberapa simpulan dari bahasan makalah ini. Saudara-saudara kami silakan. Pada Pak Muhsin, Pak. Baik, terima kasih banyak. Jadi sebagai kesimpulan dari materi kami, jadi satu media pembelajaran yang berbasis TIK merupakan suatu perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi kepada peserta didik, guna tercapainya tujuan belajar mengajar. Meskipun dalam penggunaan banyak memberikan manfaat dan kemudahan dalam hal fleksibilitas, interaktivitas, dan juga media yang beragam, namun juga memiliki beberapa kelemahan serta kekurangan bagi pendidik ataupun peserta didik. Bahan ajar dalam pembelajaran jarak jauh merupakan bahan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Di antaranya, jenis bahan ajar yang kerap kali digunakan seperti modul pembelajaran, buku tes elektronik, lembar kerja, presentasi, atau handout. Mungkin itu kesimpulan yang sedikit kami sampaikan dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Muhsin. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita berangkat ke sesi diskusi. Tentu teman-teman sekalian memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan ataupun mengonfirmasi pemaparan kami. Kami silakan pada teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Silakan diaktifkan mic-nya.
Bisa teman-teman mengangkat tangan dengan fitur raise hand atau bisa langsung mengaktifkan mic langsung bisa. Iya, silakan pada saudari Anissa Meranti. Terima kasih. Pertanyaan saya itu ada apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Leni, karena katanya guru-guru sekarang terutama dua itu masih tidak melek sama teknologi, artinya bukan sama teknologi. Nah, apa faktor pada zaman sekarang ini teknologi di para guru yang sudah tua maupun yang tua. Tidak jelas suaranya. Halo? Putus-putus Bu, putus-putus. Putus Ibu. Putus-putus. Halo, tes bisa sudah dengar? Iya, silakan Bu. Ya, jadi tadi Ibu Leni sudah memaparkan, yang saya dengar itu tadi dia bilang bahwasanya masih ada guru yang tua masih tidak melek dengan teknologi, artinya tidak tahu teknologi dalam proses pembelajarannya, tidak tahu menerapkannya. Pertanyaan saya, apa yang menjadi faktor sehingga hal tersebut bisa terjadi? Bukankah kalau kita sebagai guru itu memang harus selalu belajar beradaptasi terhadap apa yang terjadi di masa depan ataupun yang sekarang sudah terjadi, gitu. Faktor apa yang mempengaruhinya sehingga tidak melek sama teknologi? Oke, sudah. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman yang lain, silakan. Seril. Ya, silakan Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pembahasan kita hari ini terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama bahwa kita sangat bersyukur dengan adanya teknologi informasi, bahwa sekarang tidak ada batas atau ruang yang membatasi kita. Dalam artian bahwa siswa bisa mengakses segudang materi yang ingin dipelajari. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian bahwa kita lihat bahwa dengan adanya kecanggihan teknologi itu bahwa ada juga berbagai macam konten-konten yang kemudian tidak mendidik atau tidak senonoh dalam bahasa kasarnya, sejauh mana sebenarnya usaha atau peran dari pemerintah untuk memfilter hal-hal seperti ini. Karena seperti pekan lalu sudah dibahasakan bahwa ada sesuatu yang bisa diakses, ada yang terbuka, ada yang terbatasi. Tapi nyatanya hari ini ada semacam kecolongan, ada saja konten-konten yang kemudian yang tidak senonoh bisa kemudian siswa akses, ya. Kemudian yang kedua terkait tadi penjelasan oleh Ibu Mufidah bahwa adanya bahan ajar, ya, bahan ajar itu harus sesuai dengan
kurikulum. Yang menjadi pertanyaan saya bahwa apakah pendidikan jarak jauh ini sudah memiliki kurikulum tersendiri atau seperti apa? Ataukah masih mengikut dengan kurikulum yang pada umumnya? Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin satu lagi penanya sebelum kita jawab. Silakan teman-teman jika masih ada yang bertanya. Saya Pak Moderator. Ya, silakan Saudari Nur Amila Salihah. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jika tadi Ibu Anissa bertanya tentang gurunya yang tidak melek teknologi, saya bertanya tentang bagaimana jika siswa yang kita hadapi itu masih banyak yang kurang, mereka melek teknologi tapi mungkin tidak paham terhadap bahan ajar yang kita berikan kepada mereka yang berbasis teknologi. Nah, bagaimana caranya ya, bagaimana kita seorang guru mengatasi masalah seperti ini agar pembelajaran itu tetap berjalan secara baik atau efektif jika murid-murid yang kita hadapi ini tidak paham atau kurang paham mengenai bahan ajar yang kita berikan yang berbasis teknologi tersebut. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, pengucapan terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Sebelum kami lempar kepada teman-teman materi, saya ingat kami membacakan ulang kembali pertanyaannya. Yang pertama dari Saudari Anissa Meranti terkait apa faktor yang menyebabkan tadi dikatakan bahwa banyak guru, terutama guru-guru yang sudah tua itu tidak melek teknologi. Kemudian dari Bapak Imam ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi atau mengurangi hal-hal dampak buruk dari teknologi, yaitu banyaknya konten-konten yang mungkin tidak mendidik. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Imam, apakah PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini, sudah memiliki kurikulum tersendiri atau masih ikut dengan kurikulum yang pada umumnya? Yang terakhir dari Nur Amila Salihah, bagaimana mengatasi siswa yang mungkin tidak paham terhadap bahan ajar yang berbasis teknologi yang diberikan oleh gurunya. Silakan teman-teman sekalian bisa ditanggapi pertanyaan-pertanyaan Mas. Kami persilahkan. Tapi mungkin saya bisa jawab untuk pertanyaan pertama. Iya, silakan Pak Mungkin. Jadi pertanyaan tadi dari Bu Anissa Miranti, apakah faktor yang mempengaruhi sehingga guru tidak melek teknologi? Jadi di sini kami telah menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya pelatihan. Dalam hal ini, jika guru tidak menerima pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi, mereka mungkin tidak merasa nyaman atau tidak percaya diri untuk mengintegrasikan ke dalam pembelajaran mereka. Kemudian yang kedua faktornya yaitu adanya ketakutan akan kesalahan. Nah, beberapa guru mungkin takut melakukan kesalahan atau kegagalan dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, sehingga hal ini menghambat kemauan mereka untuk mencoba hal-hal baru. Nah, kemudian kadang juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses. Nah, jadi tidak semua guru memiliki akses yang mudah atau cukup terhadap perangkat teknologi ataukah mungkin koneksi internet yang diperlukan untuk
mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian, nah ini juga yang banyak terjadi yaitu adanya kebiasaan lama. Jadi bagi beberapa guru, mereka mungkin telah mengajar dengan metode tertentu selama bertahun-tahun dan merasa nyaman dengan pendekatan tersebut. Sehingga mereka mungkin tidak merasa perlu atau tertarik untuk beralih ke teknologi. Kemudian selanjutnya, itu juga kadang dipengaruhi oleh usia dan pengalaman seperti yang dimasukkan dalam PowerPoint kami. Jadi kadangkala guru yang lebih tua atau kurang berpengalaman dalam penggunaan teknologi mungkin menghadapi hambatan tambahan dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran mereka. Kemudian terakhir, ketidakpercayaan terhadap teknologi. Jadi ada beberapa guru yang mungkin memiliki pandangan negatif terhadap peran teknologi dalam pendidikan. Mungkin karena kekhawatiran akan dampaknya terhadap interaksi sosial atau pengalaman belajar yang lebih tradisional. Saya kira itu untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Dan untuk jawaban lain, kami persilakan kepada teman-teman yang lain. Saya kira itu Bapak Moderator. Ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kami kembalikan kepada saudari penanya, Ibu Anissa Miranti. Ya, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih jawabannya. Baik, untuk pertanyaan Bisa selanjutnya. menambahkan sedikit. Bisa tambahan sedikit, Pak? Ya, silakan. Saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Siapa? Ya, silakan Bapak Irwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit dari pertanyaan dari Bu Nisa. Langsung saja, yang pertama itu tidak adanya akses. Tidak adanya akses. Yang kedua, tidak adanya sarana teknologi. Yang ketiga itu pembelajaran tidak mengintegrasikan teknologi. Yang selanjutnya itu keempat, guru tidak memiliki pengetahuan tentang teknologi. Dan kelima itu tidak adanya kemauan guru. Jadi tidak ada keinginan atau kemauan guru untuk memanfaatkan teknologi. Itu sedikit tambahan dari saya. Saya serahkan kepada moderator tapi. Ibu Putri Anissa ingin menambahkan? Terima kasih Pak Tahan, Mbak, ya. Moderator. Sebenarnya tambahan saya itu sudah dilengkapi dengan jawaban dari Pak Irwan, yang kurang lebih seperti itu, karena di lapangan pengalaman saya terhadap guru-guru yang tidak menggunakan media teknologi sebagai bahan ajarnya itu karena dia tidak tahu main HP, dia tidak tahu main laptop, bahkan HP-nya saja komek-komek. Jadi dia tidak tahu cara mengaplikasikan yang namanya HP Android, apalagi yang dibilang media pembelajaran jarak jauh. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian beberapa tanggapan jawaban dari pertanyaan saudari Miranti. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Silakan teman-teman yang ingin menjawab dari beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Silakan. Bu Mufidah mungkin. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya coba menjawab untuk pertanyaan nomor 3. Namun sebelum masuk pada pertanyaan nomor 3, tadi saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan nomor 1. Yang pasti adalah kalau semisal sumber dayanya guru-guru itu masih kelihatan tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, maka sebaiknya memang tidak dilakukan. Kalau memang gurunya tidak melek terhadap teknologi, ya mau gimana? Toh juga kalau dipaksakan dan gurunya tidak mau melakukan evaluasi diri, tidak mau belajar,
susah untuk diterapkan pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Yang pasti adalah itu hanya sebagai media pembelajaran saja untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tidak harus dibilang efektifnya pembelajaran itu harus melalui pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Ini cuma sekedar fasilitas saja, satu media yang ditawarkan supaya bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengakses atau melakukan pembelajaran itu sendiri meskipun terbatas oleh waktu atau bertemu secara tatap muka. Nah, untuk tadi pertanyaan nomor 3 dari Ibu siapa ya tadi namanya, saya tidak mencatat, bagaimana siswa yang kita ajar kalau misalnya mereka tidak paham pelajaran, atau bagaimana ketika semisal mereka media yang kita lakukan itu siswanya kita memiliki keterbatasan atau tidak tahu akan teknologi informasi itu sendiri. Maksudnya tidak paham akan, tidak melek lah secara teknologi. Nah, di sini sebelum kita sebagai pendidik ya, sebelum kita memutuskan untuk memilih sebuah metode pembelajaran, ya pastinya kita riset dulu bagaimana atau siapa sih sebenarnya yang akan kita hadapi, peserta didik yang sebagaimana pemahaman mereka terhadap teknologi. Semisal anak TK, apakah memungkinkan kita melakukan pembelajaran jarak jauh kalau yang kita hadapi itu anak TK, kemudian SD, SMP, dan SMA, dan seterusnya. Intinya yang pertama itu kita harus tahu memang dulu bahwa yang kita hadapi itu peserta didik yang memang tujuan dari pembelajaran itu untuk mereka, pemahamannya apa, untuk mencapai tujuan pembelajaran untuk mereka itu seperti apa. Kalau semisal dia umurnya TK, ya kita pasti menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Kalau yang saya searching di sini, kalau semisal kita sudah menetapkan bahwa oh bisa ini kita lakukan metode pembelajaran jauh ke peserta didik kita, karena sudah kita melakukan melakukan diagnosa bahwa peserta didik kita ini bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, ataupun semisal kondisinya memang mengharuskan bahwa kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh itu. Kalau tidak ya mereka tidak akan belajar. Yang pertama yang tadi adalah melakukan observasi, kemudian yang kedua, kalau semisal kita belum pernah melakukan tatap muka kepada peserta didik kita, semisal dia si peserta didiknya ini adalah peserta didik yang baru masuk belajar, atau intinya kita belum bertemu secara langsung kepada peserta didik kita ini. Kalau menurutku ya, kalau di sekolah semuanya kan pastinya pada umumnya di sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kita itu sifatnya semuanya bersifat offline secara tatap muka. Otomatis di pertemuan pertama kita sudah mengenal mereka, kita sudah tahu mereka, dan untuk penetapan bahwa metode yang akan kita gunakan nanti secara tidak sengaja, misalnya ada sebuah pembelajaran atau materi yang nantinya akan kita menggunakan media pembelajaran jarak jauh atau bersifat online, itu bisa-bisa saja. Yang penting kita menyesuaikan dengan peserta atau kondisi peserta didiknya kita. Kemudian setelah melakukan observasi, kita tes. Tidak mungkin sih kalau kita lihat zaman sekarang, jangankan anak SD, anak TK menurut saya itu sudah bisa menggunakan HP. Namun harus tentunya menggunakan harus diawasi oleh orang tua. Jadi kita harus memang bekerja sama juga dengan orang tua. Kalau semisal kita menetapkan sebuah metode pembelajaran yang bersifat online, otomatis kan kita sampaikan kepada orang tuanya seperti ini. Kalau peserta didiknya belum mempunyai HP, nantinya mereka pasti diawasi oleh orang tuanya sendiri. Tidak mungkin dilepas langsung bahwa ini HP untuk kamu belajar, terserah kamu mau buka apa terserah. Tidak mungkin menurut saya ya. Intinya pastinya akan tetap diawasi oleh orang tua. Namun kalau semisal peserta didik itu udah punya HP sendiri, semisal dia sudah tingkat SMP, SMAK yang biasanya mereka sudah punya HP, sudah punya HP sendiri,
ya bagaimana kita memotivasi mereka memberikan pencerahan terkait penggunaan sosial media, bahwa semisal konten-konten yang seperti ini itu tidak boleh diakses dan sebagainya. Karena apa ya, kita juga sebagai guru terbatas kalau semisal kita harus apa kayak ini peserta didiknya kita tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau mereka, dan mereka tidak bisa membuka konten-konten yang tidak baik. Yang pastinya kita hanya memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada mereka bagaimana pemanfaatan sosial media atau pemanfaatan internet itu sendiri. Jadi memberikan sedikit kemelekan lah kepada mereka terkait dengan plus minusnya menggunakan media teknologi informasi. Kemudian menyesuaikan dengan pembelajaran yang pasti setelah tadi kita melakukan observasi, melihat kemampuan peserta didiknya kita dengan mempertimbangkan banyak hal, ya kita sesuaikan juga dengan materi pembelajarannya kita. Yang pasti harus di sini ada beberapa. Yang pertama, kita menggunakan media pembelajaran yang pastinya mudah mereka pahami atau mereka gunakan. Apa sih media atau metode yang kita gunakan sehingga mereka sampai sesulit itu untuk memahaminya? Paling kita menggunakan video kah atau menggunakan artikel-artikel pembelajaran, masa sampai harus sesimpel itu mereka tidak paham. Pun kalau masih bertanya, semisal mereka komunikasi di grup atau di chat, melalui chat, ya kita bisa menyampaikan informasi itu secara jelas, bahwa tugasnya itu seperti contohnya kita nonton, kemudian buat kesimpulan terkait apa yang kita paham dari konten itu, dari video itu. Intinya kita memberikan instrumen yang jelas kepada mereka supaya mereka paham bagaimana sebenarnya tugas yang kita berikan kepada si peserta didiknya kita. Kemudian meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi sebagai pendidik yang pastinya dalam proses belajar mengajar tentunya kita tidak hanya monoton saja kepada materi saja. Jadi kita memberikan kayak motivasi kepada mereka bagaimana mereka mau belajar, diselingi dengan canda tawa yang tidak terlalu kaku sekali dalam proses pembelajaran supaya menarik juga menarik simpatinya mereka mau mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin itu teman-teman ada yang mau menambahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Bunga Fida yang sudah menjawab beberapa pertanyaan. Sebelum saya kembalikan ke teman-teman, saya juga ingin menanggapi, memberikan sedikit tanggapan dari pertanyaan Pak Imam, bagaimana peran pemerintah dalam mengurangi atau menanggulangi dampak-dampak atau konten-konten negatif di media sosial, di internet ya, Bapak. Nah, tentunya kita harus menerima bahwa teknologi sebagai media yang dapat memudahkan kita itu juga mempunyai beberapa dampak yang buruk, terutama bagi peserta didik. Peran pemerintah tentunya ada banyak kali ya. Salah satunya itu di samping memberikan meningkatkan literasi masyarakat juga kepada peserta didik, juga beberapa hal yang dilakukan seperti misalnya pemerintah bekerja sama dengan penyedia layanan pencarian ataupun juga operator untuk mengaktifkan atau memfilter. Misalnya ada istilahnya safe search atau pencarian aman. Mungkin kita kalau biasanya kita lihat di Google ataupun di mesin pencari lainnya itu ada istilahnya safe search atau pencarian aman. Jadi gunanya itu untuk memfilter keyword-keyword yang mengandung muatan-muatan pencarian negatif, terutama pornografi. Ya mungkin itu dari kami. Saya kembalikan kepada teman-teman lain untuk menanggapi. Atau bagaimana penanya tadi yang sudah tanggapi jawabannya, mungkin ada tanggapan. Izin moderator untuk menambahkan. Silakan. Nomor 3.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tangkap dari pertanyaan nomor 3 itu bagaimana kalau siswa itu yang tidak mengerti tentang aplikasi atau media yang kita gunakan. Maksudnya misalnya kita menggunakan media Edlink, sama seperti kita mahasiswa pasti masih ada yang bertanya-tanya, bagaimana Pak caranya masukkan tugas yang kita mau berikan ini di dalam aplikasi Edlink. Banyak siswa yang tidak mengerti, walaupun kita merasa bahwa mereka melek teknologi, tapi melek teknologinya itu hanya sebatas TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk media pembelajaran, banyak yang masih kurang paham karena kurang edukasi. Makanya sebelum kita memutuskan untuk memilih pembelajaran jarak jauh, sebaiknya kita bikin satu pertemuan untuk membahas tentang aplikasi yang akan kita gunakan. Misalnya kita buat semacam workshop gitu, tapi tetap kita jelaskan bagaimana cara kita menggunakan aplikasi ini. Misalnya saat kita mau membuat video conference seperti apa, ketika mau mengupload tugas-tugas atau melaksanakan UTS, kita ambil fitur yang ini, masukkan fitur-fitur yang ini. Kemudian kalau mau chat di dalam grup seperti ini, kalau mau unmute atau aktifkan video seperti ini. Saya kira seperti itu yang lebih jelas ya. Saya kembalikan kepada moderator. Tambahan sedikit, moderator. Silakan. Oke. Mungkin memang tadi dari pertanyaan nomor 3 belum terlalu belum bisa diambil benang merahnya dari apa yang saya sampaikan. Tapi yang pasti bahwa kalau memang tadi betul dikatakan oleh Ibu Anissa bahwa sebaiknya kita melakukan atau membuat semacam kayak membuat tutorial atau bagaimana penggunaan media yang akan kita lakukan. Seperti mungkin teman-teman di sini ada pernah mengikuti matrikulasi sebelumnya sebelum kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa dicontoh itu. Kita diberikan pemahaman dulu sebelum masuk pada metode pembelajaran, diberitahu bahwa sebelum nanti setelah kita masuk pembelajaran mata kuliah atau pembelajaran yang ini, media yang akan digunakan bisa di-download memang seperti contoh Edlink atau pembelajaran-pembelajaran kayak menggunakan media Zoom, kemudian aplikasi-aplikasi lain. Jadi memang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang media yang akan digunakan seperti ini. Kemudian setelah diberitahu bahwa media yang akan digunakan seperti ini, kita jelaskan kepada mereka bagaimana cara penggunaannya. Kemudian contoh kayak kemarin itu dijelaskan secara detail untuk setiap fitur-fitur di dalam aplikasi itu bagaimana cara penggunaannya, sehingga memang orang yang atau peserta didik yang memang betul-betul mengikuti proses matrikulasi atau pertemuan yang menjelaskan cara penggunaan media yang akan dilakukan selama perkuliahan atau selama pembelajaran, insya Allah sih menurutku pasti kita akan paham, meskipun nanti pada prakteknya mungkin masih ada yang belum terlalu difahami, tetapi setidaknya sudah ada gambaran bahwa oh ternyata seperti ini, dan itulah juga gunanya seperti kayak grup dan sebagainya. Itu disitulah kita bisa bertanya karena keterbatasan waktu juga tidak bisa bertemu secara langsung, makanya kita diberikan sebuah hal yang bisa diakses dengan mudah, bertanya bisa di jam itu bisa di jam itu secara langsung kita bertanya ke entah ke dosennya atau teman-teman yang mengikuti proses pembelajaran atau proses penjabaran terkait dengan metode yang akan digunakan pada saat pembelajaran. Mungkin itu Pak, saya kembalikan. Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin pada penanya apa masih ada tanggapan dari jawaban-jawaban yang telah dipaparkan? Sudah tidak ada tanggapan Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Baik, Pak Imam, bagaimana
Kepada tanggapan dari jawaban-jawabannya. Oh iya Pak. Jadi menurut terima kasih atas jawabannya. Jadi menurut Tuakala bahwa itu sudah batas maksimalnya nih ceritanya pemerintah dalam memfilter konten-konten yang berbau negatif seperti itu. Apakah sudah sampai nih pada titik maksimalnya? Bagaimana? Bisa diulang Pak, Tabe, putus-putus suara tak? Bahwa usaha pemerintah itu dengan adanya bekerja sama dengan yang namanya user apa? Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu sudah menjadi artinya usaha maksimalnya nih pemerintah itu dalam memfilter hal-hal atau konten-konten yang tidak mendidik? Seperti itu maksud saya. Ya, tanggapan dari Pak Imam, sebelumnya tadi sudah kami sampaikan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai hal ya dalam hal menanggulangi atau mengatasi konten-konten yang berdampak buruk kepada masyarakat atau peserta didik pada khususnya. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Imam, apakah pemerintah sudah sampai pada titik maksimal dalam memfilter hal-hal tersebut? Ya, tentunya sampai pada saat ini mungkin masih dalam proses ya. Pemerintah masih tetap berusaha untuk kemudian memfilter atau mengurangi hal-hal tersebut. Karena tentu kita tahu bahwa internet itu bisa diakses secara luas. Kita bisa berselancar di dunia internet secara luas. Dan juga mungkin ada beberapa yang tidak bisa tidak bisa difilter dalam hal ini oleh pemerintah. Meskipun sudah berusaha bekerja sama dengan beberapa layanan operator atau bekerja sama dengan beberapa instansi, aplikasi, tapi pasti masih ada anomali-anomali yang kemudian muncul. Kemana teman-teman lain mungkin bisa menambahkan? Contohnya mungkin di media sosial ya Pak, ya mungkin banyak konten-konten yang pastinya yang tidak mendidik ya, tapi masih bisa diakses bebas oleh anak-anak kita. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Sedikit saya tambahkan dari pertanyaan Pak Imam tentang sudah sejauh mana usaha atau peran pemerintah dalam mengatasi atau memerangi konten-konten negatif yang memang dewasa ini sangat-sangat memprihatinkan. Jadi yang kita lihat yang pernah dilakukan oleh pemerintah saat ini itu secara umum, yang pertama pemerintah itu telah melakukan pengaturan dan hukum. Jadi pemerintah dapat membuat undang-undang atau regulasi yang mengatur konten online, terutama yang dianggap merugikan atau berbahaya bagi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, peran yang dilakukan juga pemerintah yaitu adanya berupa pengawasan dan pemantauan. Jadi pemerintah seringkali memiliki lembaga atau badan pengawas yang bertugas untuk memantau konten online, kemudian mengidentifikasi konten yang negatif atau berbahaya. Kemudian selanjutnya pemerintah juga dalam perannya telah melakukan kampanye pendidikan
dan kesadaran, di mana pemerintah dapat melakukan kampanye publik ya untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko konten negatif dan bagaimana menghadapinya. Kemudian ini juga penting, yaitu pemerintah juga melakukan kerjasama dengan platform online. Kemudian yang terakhir mungkin yaitu adanya pendidikan dan pelatihan. Jadi pemerintah pun telah menyediakan pendidikan dan pelatihan terutama kepada guru dan orang tua dan pemuda tentang tata cara mengelola konten online dengan bijak. Nah, ini biasanya termasuk mengajarkan keterampilan literasi dan media digital, kemudian penggunaan alat pengendalian orang tua, dan strategi dalam menghadapi konten-konten tersebut. Saya kira itu saja tambahan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kira demikian tanggapan dari pertanyaan Pak Imam. Tentu kita tahu bahwa internet ini itu ibarat pisau yang bermata dua ya, mudah diakses, banyak memberikan manfaat, tapi selain kita juga harus menerima bahwa juga banyak dampak-dampak negatifnya. Meskipun pemerintah sudah berusaha secara maksimal untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Bagaimana Bapak Imam? Masih ada tanggapan? Oke Pak, sudah sangat rinci dan sangat jelas penjelasannya. Lanjut. Terima kasih. Iya baik, saya kira pertanyaan untuk di sesi ini sudah terjawab semua ya. Atau ada Bapak Ibu yang penanya tadi yang masih belum? Tapi Pak masih ada satu yang apakah di kurikulum tersendiri atau bagaimana? Oh iya Bapak, pertanyaan dari Pak Imam tadi belum terjawab. Apakah PJJ ini sudah memiliki kurikulum tersendiri atau masih mengikut dengan kurikulum pada umumnya? Mungkin teman-teman materi bisa menjawab. So, dari Leni Rizna atau Bapak sama Irwan Hidayat mungkin bisa menanggapi atau menjawab. Iya, silakan Ibu Leni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya telah berkonsultasi ya di Google. Ini saya bisa simpulkan bahwa kurang jelas suaranya Bu, kurang jelas. Halo, sudah? Iya. Bagus? Baik, silakan ya. Saya sudah searching ya di sini di Google, bisa saya simpulkan bahwa PJJ itu mempunyai kurikulum tersendiri. Contohnya pada saat COVID-19. Nah, di sini COVID-19 ini PJJ sangat dibutuhkan karena sistem pembelajaran tatap muka itu tidak diperbolehkan. Nah, seperti yang telah dijawab oleh Bu Mufidah Aulia tadi tentang bahwa PJJ ini hanya berfungsi sebagai alat bantu saja. Artinya seperti alat pelengkap, karena di situasi sekarang ini kan keadaannya sudah normal, jadi sistem pembelajaran jarak jauh ini hanya digunakan pada saat kondisi-kondisi yang memang sangat dibutuhkan. Karena pada saat kondisi yang sekarang ini sudah normal ini, kita kembali ke sistem pembelajaran yang konvensional, istilahnya sistem pembelajaran tatap muka. Jadi penggunaan pembelajaran jarak jauh tidak terlalu digunakan hanya sebagai alat bantu saja untuk guru. Berbeda lagi pada saat untuk sistem pembelajaran jarak jauh ini untuk seperti kita ya, yang memang ada programnya, terprogram sendiri. Kalau untuk sekolah kurang menerapkan PJJ, cuman sebagai alat bantu saja untuk pemberian tugas pada siswa-siswanya.
Kalau kayak kita yang memang zonanya sudah zona dewasa ya, memang sudah diterapkan yang seperti ini karena pemahaman kita berbeda dengan anak-anak. Terasa jawaban saya hanya itu. Saya kembalikan ke moderator atau teman-teman yang mungkin ada yang menambahkan. Terima kasih. Teman-teman, apa ada tambahan? Bisa menanggapi Pak Moderator. Ibu, oh ya, silakan Ibu Anissa Fitri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin menambahkan dari jawaban Ibu Leni, yang mana saat ini seperti yang sedang kita lakukan, bahwasanya kita melaksanakan atau penyelenggaraan pendidikan yang kita laksanakan saat ini dalam bentuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, mengenai kurikulum dari PJJ itu sendiri, pada dasarnya sependek pengetahuan saya, pemerintah belum mengeluarkan secara pasti atau secara detail atau tertulis mengenai kurikulumnya. Namun dalam penyelenggaraannya itu diawali pada saat COVID-19 itu merajalela di negara kita atau di Indonesia. Nah, seperti yang telah Bapak jelaskan pada pertemuan yang lalu-lalu, bahwasanya kiblat kami dalam melaksanakan PJJ itu adalah salah satunya yakni IAIN Cirebon. Nah, selain itu yang menjadi kiblat juga adalah Universitas Terbuka, Universitas Telkom, dan Bina Usaha. Sehingga dapat saya katakan bahwasanya kurikulumnya itu belum ada secara pasti, namun dalam penyelenggaraannya kita mengkiblati pada IAIN Cirebon, Universitas Terbuka, yang mana lebih dulu dan sudah jauh-jauh melaksanakan yang namanya PJJ. Nah, mungkin itu tambahan dari saya dan saya kembalikan ke moderator. Baik Bu, terima kasih atas tambahan jawaban, tambahan informasi. Selanjutnya, bagaimana Bapak Imam? Apa sudah terjawab? Ya, terima kasih Pak dan semua teman-teman. Jawabannya jelas. Terima kasih. Baik teman-teman, karena kita masih punya beberapa waktu ke depan untuk berdiskusi. Untuk itu kami kembali membuka pertanyaan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin didiskusikan. Kami persilahkan. Silakan. Silakan teman-teman yang masih ingin bertanya. Buka pertanyaan, Pak. Iya, silakan Bu. Silakan. Jadi seperti ini ya, mungkin ini bukan pertanyaannya, ini sekedar saya hanya meminta semacam solusi, karena mengingat pada umumnya pondok pesantren itu, kebetulan saya mengajar di pondok pesantren itu pada umumnya kalau di pondok kami ini adalah penggunaan HP itu seperti kalau sudah diharamkan ya bagi anak-anak, siapa yang ditangkap HP-nya maka bisa saja tidak dikembalikan. Seperti itu kalau sudah diberikan peringatan berkali-kali. Nah, salah satu media
kita ketahui bersama itu ya salah satu media yang paling efektif yang bisa digunakan oleh siswa dan guru itu adalah handphone. Dan salah satu sumber pengetahuan atau sumber informasi yang bisa digunakan oleh siswa yang paling efektif juga itu adalah handphone, terutama dalam mencari tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang menjadi yang menjadi apa namanya pertanyaan saya atau saya ingin Adinda sekalian memberikan solusi apa kira-kira yang ditawarkan sehingga anak-anak kami yang ada di pondok ini tidak ketinggalan terhadap teknologi, karena mengingat perkembangan zaman itu sekarang sudah apa namanya sudah sangat identik dengan penggunaan teknologi terutama gadget. Kira-kira solusi apa yang saudari tawarkan atau saudara tawarkan agar kami di pondok pesantren ini juga tetap melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida, menarik pertanyaannya terkait bahwa di lembaga pesantren pada umumnya itu dilarang untuk menggunakan handphone. Di sisi lain bahwa anak-anak kita atau santri-santri itu juga dituntut untuk melek teknologi atau mengerti, paham terkait dengan teknologi bersama HP. Mungkin bagi teman-teman yang mau menanggapi, mungkin bisa berbagi pengalamannya yang mungkin mengajar di pondok pesantren, khususnya mungkin berbagi pengalamannya, mungkin bisa menanggapi keresahan dari Ibu Farida. Baik, teman-teman lain silakan ditanggapi. Saya Pak izin menjawab. Silakan Ibu Mufidah. Baik Ibu, Ibu Farida ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Namun disclaimer dulu, saya tidak pernah menempuh proses pendidikan di pondok pesantren dan tidak pernah mengajar di pondok pesantren. Namun dari yang Ibu sampaikan, mungkin solusi yang bisa saya tawarkan itu bagaimana peserta didik kita bisa mengakses informasi melalui internet tanpa harus menggunakan handphone misalnya, karena di pondok pesantren pada umumnya dilarang menggunakan HP ya. Yang pertama, yang pastinya dikembalikan dulu kepada pondok pesantrennya. Apakah sumber SDM di pondok itu memang memenuhi untuk mereka bisa mengakses informasi yang ada di luar atau di internet? Karena kita juga tidak bisa memaksakan kalau semisal kondisinya memang tidak bisa untuk melakukan pembelajaran yang di mana informasinya itu bisa didapat dari internet kalau medianya tidak ada. Jadi mungkin di pondok semisal dari sekolah mungkin bisa disediakan fasilitas semisal kayak laptop yang bisa mengakses internet yang di mana pastinya kita kembali atau dalam pantauan guru tersebut dalam penggunaan teknologi yang kita gunakan kepada mereka. Karena masih jujur ya, saya tidak tahu apakah memang di pondok-pondok itu memang tidak bisa mengakses informasi di luar seperti kayak pembelajaran yang mereka bisa lakukan yang melalui internet kalau mereka terbatas dari media, dilarang membawa HP. Namun dari sekolah juga, dari pondok pesantren juga tidak menyediakan fasilitas seperti kayak komputer dan internet. Jadi intinya kita kembalikan ke sekolah kalau memang sekolah bisa memberikan ada akses untuk ada seperti laptop yang bisa digunakan untuk mengakses informasi, ya pastinya bisa menggunakan laptop. Kemudian
untuk media pembelajaran jarak jauh mungkin tidak terlalu ini ya, karena untuk pembelajaran di pondok pesantren kan memang mereka sudah berada di lingkungan sekolah. Jadi untuk pembelajaran jarak jauhnya mungkin tidak terlalu ini. Cuma untuk mengakses informasinya aja supaya mereka tidak tertinggal, ya kita sebagai guru mungkin bisa memfasilitasi, ataupun kalau kita tidak punya dana, ya kita minta solusi kepada kepala sekolah atau pimpinan pondok pesantren. Mungkin itu sih, mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan. Saya Pak izin menambahkan, Putri Anissa. Ya, Putri silakan. Mohon maaf Pak, ini ada anak. Begini, saya pernah belajar di sekolah pesantren Darul Quran Putri Cikarang Islamic Center School yang dulu sempat viral, itu punyanya Ustadz Yusuf Mansur, tapi sekarang mungkin sudah turun pamornya ya. Ya, kembali ke laptop. Pesantren saya adalah pesantren baru pada saat itu. Bahkan airnya pun masih susah untuk didapatkan. Tetapi fasilitas pendidikan di sana itu lumayan lengkap kata saya. Karena di sana kita ada lab komputer. Pembelajaran kita juga ada pelajaran TIK-nya. Jadi walaupun di pesantren kita tetap diajarkan tentang bagaimana mengaplikasikan komputer, bagaimana mengakses internet dan sebagainya. Walaupun kita juga tidak boleh dipakai HP, tapi pembelajaran tentang komputer itu tidak terbatas. Karena ada pembelajarannya, ada waktunya. Dan itu akan media pembelajaran atau apalagi kepanjangannya LAN itu. LAN area network. Pokoknya itu jangkau apa? Iya. Ya betul. Jangkauannya itu satu sekolah, Pak Bu. Jadi kita ini pakai jaringan area lokal saja, yang mana bisa kita colokkan itu. Teknisinya sebenarnya bisa dicari di YouTube ya, karena saya tidak bisa terlalu detail. Secara umum saja itu caranya itu kita koneksikan antara laptop yang atau komputer-komputer yang ada di laboratorium, itu dikoneksikan dalam satu server. Jadi nanti komputer-komputer itu bisa menampilkan satu macam atau beberapa macam apa yang ingin ditampilkan, misalnya tugas ataukah tes-tes yang ingin ditampilkan oleh guru itu bisa diakses di komputer-komputer itu dalam satu server. Jadi misalnya sama dengan CBT. Tahu CBT ya? Tes CBT. Ya, kurang lebih seperti itu. Dia menggunakan jaringan LAN. Jadi tidak ada batasan, Bu, sebenarnya kalau kita mau belajar, karena sekarang itu sudah sangat modern ya. LAN itu bahkan sudah lama sekali jaringannya dibanding dengan internet. Karena jangkauannya tuh masih sekitar sekolahan gitu. Saya kira seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, saya izin jalan dulu untuk mengajar sekolah Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Farida? Apa sudah dapat solusi? Bisa tambahkan sedikit, Pak. Ayo, silakan Pak mungkin. Jadi apa yang ditanyakan tadi oleh Ibu Farida, bahwa larangan penggunaan HP di pesantren itu dikhawatirkan dapat menyebabkan anak itu gagal teknologi. Sebenarnya larangan itu sebenarnya hanyalah sekedar bentuk pengawasan para pendidik yang ada di pesantren. Karena kenapa? Ketika anak-anak memegang HP, itu dibebaskan memegang HP, maka itu kontrolnya itu sangat susah sekali.
Dan perlu juga Ibu ketahui bahwa sebenarnya di pesantren itu yang saya kenal, terutama di kabupaten saya di Sidrap itu justru di pesantren itu lebih melek teknologi daripada di sekolah-sekolah umum. Ya, jadi di mana pesantren-pesantren yang ada di kawasan kami ini itu semuanya memiliki lab komputer itu yang lengkap. Bahkan dalam beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten, seperti eh, penerimaan P3K atau tes CPNS itu kadangkala itu dilakukan di lingkungan pesantren karena dianggap lebih siap untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan TIK itu. Seperti itu yang bisa kami gambarkan. Bahkan di kabupaten kami ini eh, pamor sekolah umum itu jauh kalah dari pesantren, termasuk di kecamatan yang saya tempati setiap ada sekolah pesantren itu, maka sekolah umum yang ada di sekitarnya itu ditarik muridnya. Kalau pesantren terima 500, ya mungkin hanya 50 yang disisakan untuk sekolah umum. Seperti itulah sekarang fenomena yang ada di kabupaten saya. Nah, mungkin di kabupaten lain beda lagi ceritanya. Itu saja. Baik, terima kasih tambahan Pak Muslim. Kita kembalikan kepada Pak, Bang izin Angga. menambahkan. Iya, silakan. Ya, silakan. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan, boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Mendengar tambahan dari Ibu Putri Anissa tadi dengan Pak Muhsin ya. Di sini saya bisa simpulkan bahwa pesantren itu mempunyai sistemnya berbeda-beda. Untuk tempat saya secara khusus ya, memang di tempat saya itu masih menerapkan sistem pembelajaran yang betul-betul tradisional. Tergantung sebenarnya pesantrennya mengajarkan apa. Apakah di pesantren itu mengajarkan mata pelajaran umum atau betul-betul fokus kepada kitab-kitab atau hafalan saja. Nah, untuk pesantren yang menerapkan sistem pelajaran yang hanya mempelajari kitab dan atau menghafal Al-Quran itu kemungkinan penggunaan teknologi itu sangat dilarang. Termasuk di tempat saya sendiri, tempat saya mengajar ya pondok pesantren yang hanya mengajarkan tentang kitab, ya kitab kuning, kitab gundul yang tidak mempunyai baris ya. Penggunaan teknologi itu betul-betul dilarang. Bahkan HP itu juga dilarang. Jadi kalau anak yang mau menghubungi orang tuanya itu bisa langsung ke ustazahnya melapor bahwa si anak ini mau menelpon orang tua tentang terkait misalkan kekurangan alat-alat mandi atau perlengkapan-perlengkapan keseharian. Jadi di pesantren itu sebenarnya berbeda-beda mungkin ya, karena saya dengar tadi pemaparan dari Ibu Putri Anissa sama Pak Muhsin. Jadi itu yang ada di pikiran saya, oh berarti pesantren itu beda-beda. Mungkin ada pesantren yang mengajarkan tentang mata pelajaran umum. Nah, kalau di tempat saya tadi yang saya bilang ya, khusus pelajarannya itu khusus ke kitab, jadi dia menerapkan sistem pembelajaran yang betul-betul tatap muka karena langsung ke kitabnya itu langsung jelaskan. Menggunakan HP sangat dilarang karena tadi seperti yang dibilang Pak Musin ya, sistem kontrolnya anak-anak yang menggunakan HP itu susah. Pengaruh teknologi itu HP, sosial media itu sangat merusak sebenarnya, merusak hafalan anak-anak karena pasti kalau dibebaskan untuk pegang HP, waktu anak-anak tersita ke pegang HP. Kan dari sekian banyak santri tidak mungkin kita bisa kontrol semua anak-anak itu. Misal ustazah pengajar tenaga pendidiknya berapa? Mau kontrol untuk santri yang sekian ratus, dikontrol apa-apa saja yang mereka buka, situs-situs apa saja. Nah, itu untuk menghindari itu, makanya mereka itu dilarang untuk menggunakan HP. Untuk kebaikan mereka sendiri juga. Hafalannya bisa terjaga, hafalannya bisa maju, pelajarannya terjaga semuanya.
Saya rasa itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahan jawaban dari Bu Lendi ya. Tentu teman-teman sekalian, kita pahami bahwa memang tujuan daripada pondok pesantren itu untuk mengatur penggunaan HP di pesantren itu ya untuk menjaga fokus santri agar tidak teralihkan ya, terutama di pondok-pondok pesantren penghafal khususnya itu sangat apa ya, sangat bermusuhan dengan kita itu. Seperti juga di pondok kami itu sangat ketat aturan penggunaan HP, bahkan jika ada HP yang tertangkap itu sudah menjadi milik pesantren, tidak dikembalikan lagi kepada pemilik. Bagaimana Ibu Farida, mungkin bisa Bu Farida, Cabe, apa sudah terjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Tadi Pak Muhsin dengan Ibu siapa tadi yang menjawab saya kira kalau pesantrennya Bapak Ibu itu sudah pesantren yang sumber dayanya betul-betul sudah maju ya, tidak seperti pada pesantren-pesantren pada umumnya, termasuk pesantren kami yang masih memiliki keterbatasan media atau penggunaan teknologi. Baik, terima kasih atas pengalaman yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman sekalian, apa masih ada pertanyaan? Sebelum kami kembalikan kepada Bapak dosen, mungkin masih ada satu dua pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin didiskusikan. Kami persilahkan. Bagaimana teman-teman sekalian? Atau sudah tidak ada ya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, saya mungkin kembalikan kepada Bapak dosen untuk memberikan pencerahan-pencerahan dari diskusi kami pada hari ini. Juga untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang masih belum terjawab secara sempurna. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Abdul Halik. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini satu dinamika kelompok yang luar biasa dalam mempercakapkan suatu tema yang sangat menarik yang tentu sangat erat kaitannya dengan perkembangan kekinian dalam dunia pendidikan. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa PJJ ini merupakan satu alternatif sistem pendidikan pembelajaran yang tentu mengakomodasi peserta didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara offline. Jadi PJJ ini sebagai
alternatif. Yang kedua, PJJ ini dapat dilakukan secara optimal karena di backup oleh teknologi pendukung yang relevan. Jadi kalau sekiranya teknologi tidak berkembang dengan pesat seperti yang kita rasakan hari ini, tentu PJJ menjadi sulit untuk diterapkan. Kemudian yang ketiga, bahwa era sekarang ini terjadinya digitalisasi dalam kehidupan, termasuk pada dimensi pendidikan, ya tentu kita sebagai orang terdidik, orang Islam, tentu ingin memanfaatkan teknologi itu di dalam konteks menyelesaikan atau membantu kegiatan-kegiatan keseharian kita sehingga kita menjadi atau dapat bekerja secara efektif dan efisien. Nah, PJJ itu dapat diterapkan tentu dengan beberapa komponen penting yang menjadi perhatian utama kita. Jadi yang pertama dulu adalah sistem. Jadi sistem di sini tentu terkait dengan kebijakan-kebijakan di dalam lembaga pendidikan atau Satker, dan kebijakan inilah tentu turunannya akan melahirkan regulasi-regulasi. Jadi misalnya mengarah kepada pembelajaran sinkronos dan asinkronos. Jadi itu semua adalah bagian dari sistem karena tentu akan melahirkan regulasi atau panduan, pedoman, kegiatan pembelajaran itu sendiri. Jadi harus dimulai dengan sistem. Jadi kalau sudah sistem ada, kemudian harus di backup oleh IT. Jadi teknologi informasi dan komunikasi ini ya tentu di lembaga pendidikan yang ingin menerapkan PJJ itu ya harus lengkap teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kelengkapan di sini dapat kita lihat adanya software, hardware, dan brandware itu sendiri. Jadi tentu kalau kita melihat ya tadi sebagaimana kasuistik yang disampaikan, ada yang menjadi problem dalam konteks hardware-nya, perangkat kerasnya, ada juga yang dalam konteks brandware-nya. Dan tentu ya kalau hardware ada, brandware ada, maka akan mudah diadakan software itu sendiri. Jadi brandware di sini kan ada admin, ada apalagi satu, ada programmer ya. Jadi programmer, admin, dan saya lupa lagi satu jabatan fungsional yang mengontrol tentang sustainable atau merawat maintenance dari aplikasi itu sendiri. Jadi ini IT sangat penting. Nah, kalau bagaimana tadi dengan pondok pesantren yang memang apakah itu secara sarana dan prasarana belum mampu untuk diadakan atau menjadi bagian dari sistem pendidikan di pondok pesantren. Jadi ini perlu juga diperjelas. Jadi kalau memangnya menjadi bagian dari sistem pendidikan di pondok pesantren, itu tidak boleh menggunakan atau membawa santri handphone Android, sedangkan guru-gurunya, ustaznya, ustazahnya, ini semua pada melek teknologi. Nah, kira-kira bagaimana memperkenalkan anak-anak? Karena kita juga ingin mengajar secara efektif dan efisien. Tentu ya, kalau bahasanya penggunaan IT itu kan orientasinya adalah efektif dan efisien cara kerja kita. Jadi kita ingin memperkenalkan supaya santri kita ini tidak ketinggalan zaman lah, terutama dalam hal dunia digital.
Suatu saat nanti ketika dia sudah selesai, secara mentalitas sudah mapan, ya sudah bisa memanfaatkan teknologi itu atau bisa cepat beradaptasi dengan dinamika yang ada. Jadi bagi saya bahwa guru yang pertama tadi ya harus melek teknologi ya. Jadi guru harus melek teknologi. Nah, kalau gurunya sudah melek teknologi, kemudian di pesantren tidak baik secara sarana dan prasarana tidak mempersiapkan maupun dari segi sistem, apa yang mesti dilakukan oleh guru. Jadi boleh jadi guru ya ketika mengajar secara offline, dia menggunakan basis IT. Tadi ya misalnya menggunakan komputer, menggunakan LCD, memperkenalkan aplikasi, berbagai macam aplikasi, atau memperkenalkan bagaimana cara membrowsing berbagai software dan memanfaatkan hal itu. Ya nanti suatu saat ketika santri punya handphone atau pulang ke rumah, pinjam handphone orang di rumah, kemudian dia melanjutkan materi itu. Jadi dulu mahasiswa S2 senior Bapak Ibu itu pernah meneliti tentang penggunaan software di pondok pesantren dalam penguatan program pondok ya, yakni pengajian kitab kuning. Jadi saya bilang bahwa kira-kira kalau ada pengajian kitab kuning, lalu kitab yang dipakai itu terbatas jumlahnya, kira-kira bagaimana dengan santrinya itu? Jadi tentu di sini kita kewalahan ya, misalnya kalau kajian pondok itu habis maghrib sampai isya misalnya, kalau bukan acara setoran hafalan, ya tentu berkumpul semua santri. Kira-kira bagaimana ya? Saya bilang di laptop saya ini itu banyak kitab kuning ya, kitab gundul. Nah, biar 1000 peserta, kalau saya buka ini menggunakan LCD misalnya, atau Megatron atau TV Smart dan seterusnya, itu bisa satu kali buka semua bisa mendapatkan itu di layar. Nah ini juga salah satu alternatif kalau misalnya ada keterbatasan kitab yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya guru lagi-lagi tidak bisa karena tidak ada LCD dan seterusnya, bisa juga dalam bentuk workshop ya. Jadi misalnya ya, apakah itu workshop di internal di pesantren atau kita bawa keluar. Jadi workshop dalam bentuk pelatihan singkat ya tentang pengenalan IT ya, termasuk manfaat positifnya IT dan menghindari manfaat yang negatif. Ya. Jadi kenapa banyak ya kekhawatiran dari guru orang tua terhadap IT ini ketika anak-anak menggunakan atau memegang handphone itu ya. Jadi anak-anak bagi handphone itu adalah merupakan wadah kreativitas. Sekaligus menyalurkan energi untuk berorientasi main atau hiburan. Jadi ketika menggunakan atau memegang handphone, maka dalam bentuk apapun itu yang namanya software, dia akan lacak. Dia akan cari. Karena memang dorongan dari dalam seperti itu. Dia ingin membongkar ya, apa semua isi dari berbagai fitur-fitur yang ada di dalam. Dia akan bongkar. Dan begitu cepat dia beradaptasi ketika mendapatkan fitur baru. Kemudian yang kedua, itu dia akan ekspresikan atau menyalurkan energi untuk bermain. Sehingga YouTube atau game, dia akan lakukan hal itu biar berapa jam, ya, sampai lowbat handphonenya. Jadi itu juga ya ada kenanya kakak ya, sampai dia berpikir mulai nakal itu, kreatif juga ya, karena sama tinggal dengan kakeknya. Jadi misalnya di bulan puasa ditutup kamarnya tapi jendelanya terbuka.
dia pergi main game sama temannya. Ada permainan game yang harus melibatkan beberapa orang ya, satu tim. Misalnya 4 orang, dia game online. Jadi itu kadang-kala tidak terasa waktu. Sampai setengah hari, kalau malam sampai menjelang sahur baru pulang. Dan ya itu ya yang dikhawatirkan sesungguhnya, karena itu yang tersedia di dalam fitur itu. Tadi yang menarik, apakah hal ini perlu dibiarkan atau pemerintah tidak perlu turun tangan ya? Nah di sini problemnya adalah bagi Menkominfo ya yang menangani tentang website dan akses apapun fitur yang masuk itu bukan hanya faktor atau bidang edukasi saja, tapi di situ ada bidang ekonomi, bidang entertainment. Pokoknya yang paling dominan itu adalah bidang bisnis. Semuanya akan menjadi atau mengarah kepada bisnis. Misalnya muncullah judi online, kan berbahaya sekali kalau anak-anak masuk di situ. Jadi ini juga satu tantangan ketika anak-anak masuk menjadi pengikut judi online. Begitu juga dengan ketika misalnya jiwa belajarnya tinggi, kemudian mengakses website yang berorientasi brainwash itu, cuci otak, berbahaya. Dan nanti pikirannya jadi radikal, tergiring ke hal-hal yang negatif. Jadi banyak hal ya yang apa namanya, yang menjadi tantangan itu. Ya. Jadi misalnya pemerintah apa yang apa namanya yang harus dilakukan ya? Kalau secara global ya tentu selalu apa namanya di pressure itu adalah memblokir semua website tentang judi online, tentang prostitusi. Tapi ternyata satu tumbang tumbuh 1000. Kelihatannya seperti itu. Karena begitu ya pemainnya banyak sekali pemain yang orientasinya bisnis itu ya luar biasa. Nah, saya pernah berbincang dengan teman di Telkom, dia yang membidangi bidang Google ya. Dia bilang ya kalau kita memasang misalnya WiFi di sekolah itu bisa dibatasi, bisa dibatasi. Nah berbeda lagi kalau misalnya handphonenya keluarganya, orang tuanya itu masuk lagi di kawasan umum, artinya dia akan menangkap signal, mengakses signal dari umum, bukan lagi yang dibatasi WiFi yang ada di sekolah. Jadi itu hanya kalau misalnya WiFi yang ada di sekolah itu hanya bisa mengakses beberapa fitur yang sifatnya orientasinya edukasi. Jadi ini juga kendalanya karena handphone Android yang kita gunakan itu bisa kita batasi aksesnya, disesuaikan dengan di sekolah, malah kita sendiri yang mungkin apa namanya yang kadang-kala membutuhkan misalnya ya pemikiran-pemikiran yang agak dianggap radikal misalnya. Kadang-kala kita butuh informasi seperti apa sih itu yang gerakan-gerakan radikal begitu. Seperti apa sih itu cara kerjanya judi online. Kadang-kala kita juga membuka akses itu sebagai pembelajaran buat kita. Tapi beda kalau misalnya anak-anak yang belum punya daya selektif yang tinggi. Nah ini segera menjadi tantangan karena kita menggunakan handphone Android yang dapat mengakses secara global apa yang dibuka oleh Telkom, itu juga yang kita bisa akses. Tapi kalau masuk di sekolah menggunakan WiFi, itu akan bisa dibatasi untuk mengakses pada fitur-fitur yang kita telah tetapkan. Kemudian kalau tidak bisa lakukan workshop ya untuk di pesantren, ya bisa juga jalan-jalan ke tempat-tempat yang punya IT yang bagus. Jadi misalnya ada di madrasah di Makassar itu punya pemanfaatan IT-nya itu luar biasa. Bahkan itu menjadi pilot project Kementerian Agama untuk di level madrasah. Dan itu menjadi rujukan bagi madrasah yang berorientasi pada digital. Jadi bisa berkunjung ke sana untuk melihat-lihat bagaimana perkembangan teknologi dan seterusnya.
Artinya bahwa tidak bagus juga kalau selalu dikurung di dalam. Dikurung di dalam, jadi kita perkenalkan daripada dia sendiri yang bereksplorasi. Dia sendiri yang bereksplorasi, itu anak-anak ya lebih cenderung mencari hal-hal yang aneh, yang unik. Ya, tentu di sini akan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Jadi kita langsung perkenalkan. Itu yang biasa dilakukan oleh Barat misalnya. Jadi misalnya Barat itu ketika anaknya mau belajar naik motor, ya dia kasih belikan motor, dia jelaskan tentang bagaimana motor itu, cara penggunaannya, hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif, ya nanti anak itu sendiri yang ya diberikanlah kebebasan untuk paham sendiri dalam prosesnya. Kalau dia jatuh, ya dia jatuh karena apa, ya kan tentu sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi dia sifatnya apa namanya ya, bebas nilai ya, tergantung kepada orangnya. Kemudian selanjutnya saya menyampaikan tentang PJJ ini. Ada tadi sistem, ada IT, kemudian kurikulum ya. Tentu kurikulum untuk PJJ itu kan berbeda, tapi perbedaannya itu bukan pada konteks nilai, tetapi lebih pada konteks penekanan aksentuasinya. Jadi misalnya kalau kita PJJ, tentu penekanannya itu mengarah kepada basis-basis digital. Jadi misalnya kita belajar tentang strategi pembelajaran, maka biasanya itu ditambah lagi strategi pembelajaran berbasis digital. Jadi evaluasi pembelajaran kalau untuk di kelas offline, prodi offline. Nah, bagaimana untuk prodi PJJ? Biasanya itu ditambah evaluasi pembelajaran berbasis digital atau dalam kurun assessment tools. Jadi itu selalu mengarah kepada penguatan digital karena memang harus diperkenalkan aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang untuk kegiatan PJJ. Ya, termasuk tadi evaluasi, strategi, perencanaan pembelajaran, sampai kepada konteks konsultasi untuk karya mahasiswa untuk studi penyelesaian. Jadi termasuk juga bahan ya. Jadi bahan itu kalau dalam konteks kurikulum ya harus bahan yang berbasis digital. Jadi itu orientasi kurikulum ya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan PJJ. Kemudian dalam PJJ itu harus diperkuat kompetensi pendidiknya, gurunya ya. Tadi ya melek teknologi. Jadi melek teknologi ya di samping sudah punya kompetensi, 4 kompetensi, juga harus punya kompetensi literasi ya. Literasi digital, literasi informasi, literasi media. Jadi supaya ini benar-benar bisa mendesain, mengembangkan media itu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi guru di sini dituntut ya. Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau guru tidak kuasai media itu sendiri. Ya wajiblah kalau di sekolah itu ada penerapan hybrid learning, ya sudah wajib guru itu. Kalau tidak bisa ya kembali jadi staff. Saya kira itu biasa seluruh kita di Yayan Parepare. Karena dalam riset saya kemarin di tahun 2021 itu ya, pokoknya dosen Yayan wajib melek teknologi. Ya kalau tidak bisa harus ada pendamping. Nah di sinilah fungsinya dari staf itu ya. Karena kalau dalam PJJ itu ada staf khusus untuk mengawal adanya aplikasi itu ya. Mulai dari website, kemudian ada SIM, ada LMS, ada platform yang digunakan, itu semua yang kontrol. Nah, ketika ada guru yang tidak menguasai tentang IT, maka harus didampingi oleh admin tadi itu. Jadi ada staf yang khusus. Nah, kemarin pengusulan PJJ itu ada 5 staf, 5 bagian itu yang diusulkan. Dan itu masing-masing punya job kerjanya. Jadi itu memang kalau dalam PJJ sedikit rumit lah. Itu kalau dari segi teknologi digital yang digunakan. Kemudian peserta didiknya. Jadi ya wajiblah peserta didik.
Karena persyaratan dari adanya pembelajaran online itu ya peserta didik juga harus tahu tentang media digital yang kita gunakan. Kalau dia tidak tahu ya sudah tidak bisa terlaksana dengan baik. Ya, karena itu tadi sarannya ya harus ada sosialisasi, ada perkenalan dan bagaimana cara mengoperasikan dan seterusnya. Kalau kita melihat apa yang dikembangkan oleh UT sekarang ya, di dalam konteks media pembelajaran online-nya dalam PJJ itu. Jadi sekarang ini UT sudah menerapkan namanya blockchain, ada blockchain gitu. Jadi itu merupakan penyempurnaan dari yang sebelumnya ada ya tahun 2016 itu kan menggunakan AI, Artificial Intelligence. Kemudian sebelumnya ada apalagi digital badge, ada digital badge. Kemudian tahun 2014 itu ada learning analysis. Kemudian sebelumnya ada Open Textbook, yang sebelumnya ada MOOC tahun 2013, Massive Online Open Course ya. Itu tahun 2013 sudah gunakan di UTI. Jadi semua itu berkembang ya, disempurnakan ya sampai kepada blockchain yang dikembangkan sekarang. Sekarang itu juga menjadi salah satu referensi kita ketika ingin mengembangkan pembelajaran online PJJ dengan memanfaatkan teknologi digital. Kemudian tren atau jenis bahan pembelajaran yang dikembangkan sekarang ini ya ada dalam bentuk cetak, ada dalam bentuk elektronik, ada media reality, ada grafis ya. Jadi ini yang jenis bahan pembelajaran yang dalam konteks PJJ ya bahan cetaknya itu ada yang masih manual, ya kan masih bisa dikirim. Saya lihat kemarin di gudangnya UT itu, waduh, itu sampai sibuk terus-menerus di sana pengelola buku-buku teksnya. Saya tidak bisa bayangkan. Jadi misalnya di kelas ini, sekiranya kuliah di UT, di kelas ini ada 5 mata kuliah. 5 mata kuliah itu semuanya punya buku teks. Jadi misalnya Pak Imam harus mendapatkan 5 buku teks dari UT, dikirimkan. Itu semuanya punya buku teks. Dikali 20 berarti 2 kali 20 kali 5 berarti 100 ya. Jadi itu 100 buku teks harus dikirim di kelas ini. Itu kalau 5 mata kuliah. Itu pun kalau hanya 1 setiap mata kuliah. Kadang ada 2 buku teksnya. Jadi itu ternyata buku teks itu tidak bisa juga dihilangkan ya. Karena tadi itu ya ada antisipasi dari digital. Misalnya kalau lampunya padam atau aplikasinya error atau habis kuota atau lowbat, ya kan itu diantisipasinya adalah adanya buku cetak. Ya di samping juga ada kaitannya dengan dunia bisnis. Gitu kan. Kalau ada buku cetak, nah itu luar biasa. UT saja masih mengandalkan yang namanya buku cetak. Samping juga ya dipersiapkan adanya buku elektronik, ya. Kemudian ada grafis dan ada media realitas. Nah, tren media dan bahan ajar kontemporer. Jadi sekarang ini ada beberapa yang lagi tren, terutama dalam dunia PJJ itu ada infografis, ada blog, ada motion graphic, ada podcast, ada gamification ya, game, ada 3D animasi dan ada video live streaming ya dalam bentuk yang menggunakan media sosial ya, misalnya YouTube ya, kemudian menggunakan Instagram, Facebook, TikTok dan seterusnya. Itu tren yang ada sekarang. Kalau boleh saya memperkenalkan ya sedikit lagi Bapak Ibu hal-hal yang bisa dikembangkan ya, meskipun bukan kontesnya PJJ atau kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Kelihatan ya Bapak Ibu ya.
Dan ini termasuk alternatif ya media yang bisa digunakan di dalam PJJ atau kalau kita Bapak Ibu mau berkreasi. Ini teknologi baru ya dalam pembelajaran. Kemarin yang saya singgung adalah holografi. Tapi yang lebih ini, inilah yang beberapa aplikasi yang termasuk media digital yang kita bisa kembangkan ya, di dalam pembelajaran. Ini ada infografik, ada video explainer. Ini tadi saya sebutkan motion graphic. Kemudian ada multimedia interaktif. Ada private online ya. Misalnya biasanya kalau di matematika ada belajar privat ya, ini bisa digunakan. Atau kita punya ini program-program tertentu untuk peserta didik atau urusan lain, ya, bisa privat online. Kemudian ada mobile, TPS. Ini banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Kemudian ada buku elektronik, ya, ada dalam bentuk e-book, ada buku PDF, dan ada buku audio. Bahkan ada flipbook ya. Ini kalau di halaman ini di Kemendikbud ya ada di sini halamannya. Kemudian ada virtual lab. Jadi kalau misalnya secara sarpras atau secara offline tidak punya lab, ini bisa dikembangkan virtual lab-nya. Kemudian ada dalam bentuk kelas maya. Lalu ada Math Web Application. Nah, ini juga ada Augmented Reality Match. Ada Virtual Reality. Ini yang terakhir ya. Jadi ada 12 ya. Ini media digital yang kita bisa kembangkan. Kita bisa kreasi. Mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk kepentingan kegiatan pembelajaran kita. Baiklah Bapak Ibu ya, karena waktu kita sangat terbatas dan apa yang kita diskusikan tadi adalah suatu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi satu penggalan untuk menambah hasanah ilmu kita dan untuk bisa dimanfaatkan di dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi profesi kita di bidang pendidikan. Karena tadi makalah terakhir, jadi saya kira secara kuliah teori kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu, dan tentu saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi kerjasamanya selama ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Meskipun jamnya jam-jam yang menantang sekali, tapi tetap kita semangat untuk menuntaskan ya kewajiban kita di dalam perkuliahan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan tugas untuk mata kuliah ini sama dengan di mata kuliah yang satu ya, media dan desain dan produksi media pembelajaran PAI. Bahkan dalam bentuk book chapter, ya, kita bisa selesaikan di store dalam waktu yang tidak terlalu lama, supaya saya bisa cepat memberikan penilaian. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akhiri salam takzim semua, semoga selalu sehat walafiat di dalam menjalankan tugasnya dan mengikuti perkuliahan sampai tuntas nantinya. Dan marilah kita akhiri dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oke, sama-sama. Selamat istirahat Bapak Ibu ya.